Baru ayat berikutnya ini kembali berbicara tentang harta rampasan perang. Surah Al-Anfal ini berbicara tentang perang Badar. Dan salah satu uraiannya itu menyangkut harta rampasan perang. Terjadi peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik. Itu peperangan pertama dalam Islam. Kaum muslim menang, memperoleh harta rampasan yang banyak. Allah mengatur di sini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumusahu walirrasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah bahwa apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang, maka itu dibagikan seperlimanya untuk Allah dan Rasul, satu bagian, Allah dan Rasul itu satu bagian, kepada kerabat-kerabat Rasul, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Itu kalau kamu memang percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah pada hari pertemuan dua pasukan, hari itu, di mana hari itu adalah hari Al-Furqan. Kalau kamu memang percaya tentang itu, pasti kamu laksanakan tuntunan Allah. Satu hal yang kita ingin garis bawahi, bahwa di sini ada disebut tentang keluarga Nabi. 1/5 dari harta rampasan perang diberikan kepada keluarga Nabi, kepada anak yatim dan ini. 4/5-nya untuk yang terlibat dalam perang. Kok keluarga Nabi dapatnya? KKN? Tidak. Mereka juga ada yang miskin, tapi tidak boleh menerima zakat. Keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Oke deh, kamu menerima, kalau ada perang, ada harta rampasan, 1/5-nya itu dibagi 5 lagi. Itu kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa dari keluarga ini. Tapi zakat tidak boleh. Ada di antara mereka yang minta, biar saya jadi amil zakat aja, biar saya peroleh, kata Nabi tidak. Dan harta rampasan perang itu terbatas. Kecuali kalau ada perang kan. Kalau zakat sampai sekarang masih berlaku. Itu ayat kita ini. Itu kamu akan laksanakan kalau memang kamu percaya pada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan. Ada kata Al-Furqan. Apa yang diturunkan Allah pada hari itu? Nah, ada yang berkata yang diturunkan Allah pada hari itu malaikat. Karena malaikat ada turun. Jadi kalau kamu percaya pada Allah dan percaya adanya malaikat. Ada lagi yang berkata yang diturunkan Allah pada hari itu adalah Al-Quran. Nah, peristiwa perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang berkata, kita di Indonesia berkata nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Nah, tetapi yang tidak berpendapat demikian, dia katakan ini tidak berbicara tentang turunnya Al-Quran. Tapi dia berbicara tentang perang Badar, di mana ketika itu ada malaikat-malaikat turun dan hasil peperangan itu menjadi hari Al-Furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Di situ menonjol pembedaannya antara yang benar dan yang bersalah. Al-Furqan yang Bapak maksud di ayat ini apa maknanya sama dengan Al-Furqan yang Bapak jelaskan tentang indra keenam itu, Pak? Lain. Lain. Beda ya? Beda. Ya, dimaksud dengan indra keenam itu kan membedakan itu ya. Baik, jadi ini masih ingat ke yang kemarin kita ceritakan. Oke, kita lihat. Ada ayat. Ini satu hal dalam konteks menafsirkan Al-Quran. Tidak semua setiap kata itu sama maknanya, walaupun katanya berbeda. Ya toh? Al-Furqan pemisah antara yang benar dan salah. Di ayat yang lalu itu dikatakan kalau kamu bertakwa, kamu diberi Allah Furqan. Alat yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu yang saya artikan indra keenam. Nah, indra keenam ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, tapi Allah memberikan Anda kekuatan
sehingga kekuatan Anda itu melebihi kekuatan manusia biasa. Bagaimana itu? Ini indera keenam yang saya maksud. Baik, kita potong terlebih dahulu, Oke, Pak. habis Ibu bertanya sih saya tidak bisa berhenti. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada kekafiran karena kedurhakaan. Dia percaya, tapi melakukan maksiat. Itu semua kekafiran.